سلطانه الواضح برهانه المبسوط في وجود كرامه وإحسانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita mengkhususkan rasa syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita fi baitin min buyutillah, di antara salah satu rumah Allah yang berada di dunia, dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian amaliyah yang kita lakukan pada Jumat kali ini menjadi salah satu asbab untuk Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang muttaqun. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung Nabi yang mulia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca ini kelak di yaumul qiyamah akan menjadi dalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya Rasulullah berkenan memberikan kita pembelaan di yaumul qiyamah dan menggolongkan kita menjadi bagian daripada umat yang akan mendapatkan syafaat dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib pada Jumat kali ini mengajak dan menghimbau, wabil khusus kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada ma'asyiral hadirin, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas dan kuantitas nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana yang telah didefinisikan oleh sebagian ulama, bahwa yang dinamakan takwa adalah imtithal awamirillah wajtinabu nawahihillah, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ali karamallahu wajhah mendefinisikan takwa tersebut dengan beberapa poin. Yang pertama, kata Al-Imam Ali mengatakan, orang yang bertakwa harus ada di dalam hatinya al-khaufu minal jalil, rasa takut terhadap Tuhannya. Yang kedua, wal qanaa'atu bil qalil, senantiasa bersyukur terhadap pemberian Allah walaupun itu sedikit. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, wal amalu bit tanzil, dia beramal sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu li yaumir rakhil, orang yang bertakwa itu, kata Sayyidina Ali, adalah orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan pembekalan untuk dirinya ketika dia menjemput yang namanya yaumul qiyamah. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah pada Jumat kali ini adalah mengkoreksi diri. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu cara yang harus kita lakukan untuk bisa memantapkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melakukan apa yang disebut dengan al-muhasabah.
atau mengevaluasi diri kita. Mengevaluasi apakah amal-amal kita lebih banyak yang bernilai ibadah atau tidak. Apakah amal kita lebih banyak yang soleh ataukah amal yang salah. Hidup di dunia merupakan upaya untuk mendapat bekal yang banyak bagi kehidupan akhirat yang bahagia. Karena itu melakukan perhitungan terhadap prestasi amaliyah. Prestasi amaliyah kita merupakan sesuatu yang sangat penting. Itu pula yang menjadi sebab mengapa begitu penting bagi kita untuk memperhatikan wasiat dari sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada juga ayat Al-Qur'an yang mengharuskan kita untuk melakukan evaluasi pada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau yaumul qiyamah. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin yang berbahagia, yang jadi masalah kita kemudian adalah dalam soal apa saja yang kita harus hisab diri kita tertentu. Tentu saja yang harus kita hisab atau kita perhatikan atau kita evaluasi adalah hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di akhirat. Bila hal ini bisa dipertanggungjawabkan, maka bahagialah seseorang dalam kehidupan di akhirat. Dan bila tidak, tentu saja kesengsaraan yang akan dirasakannya. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba', an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismi fima ablah." Nabi SAW bersabda yang artinya, tidak beranjak seorang hamba dari tempat berdirinya pada hari kiamat kelak sehingga ditanya tentang 4 perkara. Umurnya untuk apa dihabiskan, ilmunya untuk apa diamalkan, hartanya dari mana diperoleh dan untuk apa dibelanjakan, dan badannya untuk apa dipergunakan. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat keempat hal di atas harus kita pertanggungjawabkan, maka memahaminya menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang pertama, tentang umur manusia yang telah kita ketahui kalau panjang dan pendeknya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti semakin besar bilangan umur seseorang, berarti semakin dekatnya pada kematian. Misalnya dari umur 40 tahun menjadi 41 tahun, berarti kesempatan hidupnya di dunia berkurang 1 tahun lagi. Sementara waktu datangnya yang saat kematian sudah semakin dekat. Berbicara soal umur berarti berbicara soal waktu. Bagi kita sebagai seorang muslim sebenarnya tidak begitu penting kapan kita akan mati, tapi yang terpenting adalah dalam keadaan bagaimana diri kita ketika kematian itu datang. Apakah dalam keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atau malah dalam keadaan yang sebaliknya? Yang Allah kehendaki sebagaimana ayat di atas adalah jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan kita sebagai muslim, yakni tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi kita untuk memanfaatkan semaksimal mungkin kesempatan hidup di dunia untuk selalu beramal soleh dan menyegerakan diri dalam melaksanakannya. Terlalu banyak contoh yang
menyesal karena menunda-nunda amal soleh yang harus dilaksanakannya dalam kehidupan akhirat. Orang yang menyesali dirinya karena tidak beramal soleh juga sangat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami dikembalikan juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, yaitu neraka, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kedua adalah tentang ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah mewajibkan kepada kita untuk mencarinya di dunia ini sebanyak-banyaknya. Karena itu menuntut ilmu tidak ada batasnya kecuali saat kematian. Dengan ilmu semestinya manusia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebaliknya seperti yang sudah banyak terjadi, sehingga dengan ilmu itu begitu banyak manusia yang sombong di hadapan Allah. Bahkan dengan ilmunya yang sedikit sudah banyak manusia yang tidak membutuhkan Tuhannya, sehingga apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seenak hawa nafsunya mau dirubah-rubah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu harus kita sadari bahwa sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, pada hakikatnya ilmu yang kita miliki itu sangat sedikit bila dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luas dan banyak. Itu pula sebabnya ilmu yang telah dimiliki oleh manusia harus mampu dipertanggungjawabkan pengamalannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pula yang menyebabkan orang yang berilmu atau ulama ini sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, innallaha azizun ghafur. Yang artinya, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha perkasa lagi Maha pengampun. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketiga yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak adalah tentang harta kita. Bagi manusia harta sangat diperlukan, karenanya setiap manusia pasti memburu harta. Allah sendiri tidak melarang manusia mencintai dan mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Bahkan Allah justru memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta. Yang tidak boleh dimiliki oleh manusia adalah mencintai harta di atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari sikap seperti ini manusia akan menghalalkan segala cara. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari mana kita peroleh atau bagaimana cara mendapatkannya, halal atau haram. Di samping itu, meskipun manusia sudah mencari harta dengan cara yang halal, bukan berarti sudah selesai pertanggungjawaban manusia dalam soal harta. Masih ada lagi yang harus dipertanggungjawabkannya. Untuk apa saja dibelanjakan dan dikeluarkan harta itu, untuk sesuatu yang manfaat atau tidak, untuk sesuatu yang dibenarkan atau tidak. Manakala harta dikeluarkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi untuk yang tidak benar, maka itu termasuk mengeluarkan harta dengan cara yang boros, yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asyaitanu rabbih kafura. Yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan sangat ingkar kepada Tuhannya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal lain yang harus diingat dalam kaitan harta adalah bahwa dari sekian banyak harta yang kita miliki, maka sebagian kecilnya menjadi hak orang lain yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak dan sedekah. Bila ternyata harta itu kita makan juga, maka tidak ada keberkahan dari harta itu. Bahkan di akhirat kelak justru akan menimbulkan penyesalan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam,
lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang harus kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, yang terakhir atau yang keempat yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah soal penggunaan anggota badan. Kaki kemana kita berjalan, tangan apa yang kita kerjakan, mata apa yang kita lihat, telinga apa yang kita dengar, lisan apa yang kita ucapkan, dan begitulah seterusnya. Bila kita tidak mampu memanfaatkan anggota badan untuk sesuatu yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita akan terposok ke derajat yang rendah, bahkan lebih rendah dari derajat binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam tersebut kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Dengan demikian, seluruh anggota tubuh manusia harus terwarnai oleh nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia harus berhati-hati dalam menggunakan anggota badannya, dan ini merupakan sesuatu yang sangat sulit. Sebagai contoh, penggunaan mata untuk melihat sesuatu yang baik saja merupakan sesuatu yang sangat sulit. Tapi karena sulitnya itu, Allah Subhanahu wa taala dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemukakan imbalan yang luar biasa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ada 3 orang yang mata mereka tidak akan melihat api neraka, yaitu mata yang terjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mata yang terpelihara dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pertanggungjawaban manusia atas apa yang dikerjakan di pengadilan Allah nanti, manusia tidak bisa lagi berbohong. Makanya yang menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mulut, tapi anggota badan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Akhirnya, semoga kita termasuk ke dalam kelompok manusia yang menjalankan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa pertanggungjawabkan segala yang kita lakukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله
اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته مسبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جن وإنس فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم على 4 الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا بهداك واجعلنا ممن يسرع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف وأمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدتنا فالمبان دار السلام بلدة طيبة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة